Edor. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Mr. Binfarel Ridho dan PT Gas Sokalenda yang dilaksanakan secara telekonferensi dibuka yang akan terbuka umum. Para terdakwa sehat? Sehat. Sehat lagi ya? Sebagaimana kita acara sidang yang lalu, acara hari ini adalah pembelaan dari penasihat hukum pidana. Dengan ini kami penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan nota pembelaan dalam sebagai berikut. Pendahuluan dan terhormat majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, pada hadirin dan pengunjung sidang yang terhormat. Bahwa pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama kami selaku penasihat hukum terdakwa PT Lintas Karya Indah yang diwakili oleh Darwis bin M. Salim mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim kepada kami untuk menanggapi surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang dibacakan pada persidangan hari Jumat tanggal 30 April 2021 yang lalu. Kalau diperkenankan majelis, kami tidak bacakan seluruhnya. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi dalam persidangan mungkin kami tidak bacakan satu-satu. Dalam persidangan ini, dalam nota pembelaan ini sudah terangkum dan tercatat sebagaimana telah kami lampirkan tentang keterangan saksi. Kami langsung kepada analisis yuridis. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang terhormat, pengunjung sidang yang kami hormati, bahwa di dalam menguraikan analisis yuridis kami hanya membahas unsur-unsur pokok di dalam pasal 99 ayat 1 untuk pasal 116 ayat 1 huruf A, untuk pasal 118 untuk pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menurut hemat kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan didakwakan dan tuntutan kepada diri terdakwa PT Lintas Karya Indah, yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampaunya baku mutu unsur mutu udara, ambien, buku mutu air laut, atau ketentuan baku kerusakan lingkungan hidup. Unsur 1 tentang setiap orang, bahwa unsur setiap orang tentu merupakan bagian tidak terdiri sendiri. Ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan unsur-unsur lain. Oleh karena itu tidak cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini terbukti tanpa membuktikan unsur-unsur lainnya. Tegasnya, terlampau dini atau prematur jika jaksa penuntut berpendapat secara sederhana bahwa unsur ini sudah terbukti hanya didasarkan pada pengertian yang sederhana bahwa orang atau badan usaha sebagai saksi hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Karena jika pengertian seperti ini yang mendasari seseorang dituntut pidana, maka siapa saja pelaku subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat dituntut secara pidana tanpa mempertimbangkan perbuatan apa yang dia lakukan. Bahwa hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 951/K/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang menerangkan bahwa unsur setiap orang atau badan usaha hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Bahwa oleh karenanya harus dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang atau badan usaha, yaitu apakah unsur kelalaian yang mengakibatkan dilampaunya kerusakan lingkungan hidup itu terbukti atau tidak dalam perkara ini. Yang kedua, unsur yang karena kelalaiannya, bahwa di dalam tuntutan penuntut umum tidak berdasarkan fakta persidangan dalam membahas secara rinci di dalam surat tuntutannya mengenai unsur yang karena kelalaiannya, bahwa dari penuntut umum dalam surat tuntutannya sangat merekayasa kejadian yang sangat memaksakan yang tidak sesuai dengan keterangan saksi dan fakta, ahli maupun keterangan terdakwa, bahkan sangat membonyokkan terdakwa yang seolah-olah adanya kelalaian sehingga tidak dapat membuktikan unsur kelalaian dalam perkara ini. Bahwa menurut Michel Bachler menyebutkan bahwa hukum
pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan atau optus facti. Dikenal sebagai salah satu asas paling penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan ini dipersyaratkan untuk bisa menentukan prematur bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya. Bahwa di dalam doktrin hukum pidana, konsep tindak pidana, pertanggungjawaban pidana mengarah kepada dua ajaran, yaitu monisme dan dualisme. Dalam ajaran monisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan pertanggungjawaban dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah pembuktian unsur subjektif tindak dalam tindak pidana dan unsur subjektif kesalahan tidak terpisahkan otomatis, bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana di dalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa sementara itu, yang untuk menentukan kesalahan pada korporasi tidak ditandai dengan kesengajaan maupun kealpaan. Pertama, yang disebabkan agak sulit untuk menentukan kesengajaan pada korporasi. Kalau hal itu dapat dilakukan, namun bersandar pada teori yang tidak selalu berjalan dengan teori normatif, tentunya hal itu dilakukan pada tempatnya jika menentukan adanya kesengajaan pada korporasi. Tapi hal tersebut dilakukan berpangkal tolak pada pandangan kesalahan yang sangat subjektif, bahwa mengingat tindak pidana korporasi hanya akan terjadi dalam bentuk penyertaan, maka kesalahan korporasi merupakan lanjutan dari kesalahan materialnya. Namun demikian pula diingat bahwa pertanggungjawaban pidana penyertaan hanya dapat dilakukan terhadap dengan kesengajaan. Hal ini menyebabkan jika pernyataan diikuti dengan kealpaan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi, fakta ahli, keterangan saksi, fakta saksi ahli yang dijadikan jaksa penuntut hanya praduga pribadi ahli dari melihat fenomena yang ada di lapangan. Hal ini didukung dengan keterangan saksi fakta, yaitu saksi Rio Franky Sitorus, saksi Rudi Arianto, saksi Alias, saksi Hasan Sena, saksi Arifin, saksi Zulkarnain dan saksi Muhammad Effendi Nasution. Bahwa saksi Franky Sitorus yang menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Jumat terjadi pembongkaran jembatan lalu didatangi masyarakat sekitar 8 orang dengan mengancam saksi untuk memaksa saksi untuk jembatan dipasang lagi. Hal ini disampaikan ke terdakwa pada hari itu juga, bahwa yang merobohkan jembatan dari pihak PT DSI di blok H18 dan blok H17 karena jembatan tersebut yang membuat adalah masyarakat. Kemudian setelah kebakaran yang dialami PTSD, pohon-pohon sawit umur 6 tahun sudah berbuah pasir hangus terbakar. Dari pihak PTSD ada 40% memadamkan. Selanjutnya saksi menerangkan ada hubungan jembatan yang dibongkar dengan terjadinya kebakaran. Bahwa juga ada perintah dari saksi Muhammad Effendi Nasution dan terdakwa PTSD untuk memadamkan api saat itu juga. Hal yang sama, saksi Rudi Arianto juga menerangkan bahwa saksi juga diperintahkan terdakwa PTSD untuk memadamkan api, dan juga benar PTSD ada teknik pemadam kebakarannya. Bahwa selanjutnya saksi Hasan Sena Arifin juga menerangkan bahwa benar awalnya masalah dari jembatan yang masyarakat sering masuk ke lokasi. Jembatan dirobohkan karena masyarakat sering membuang rokok di sana. Sebab orang luar yang membakar karena jembatan dirobohkan. Bagaimana mungkin PTDS yang menanam sawit PTDSI yang membakar lahan sawitnya tersebut? Bahwa ada dimintakan untuk dibuatkan peta areal kebakaran atas perintah terdakwa Misna. Setelah kebakaran sawitnya tumbuh sendiri hanya mati 40%, cuma tidak normal seperti biasa, tidak bisa diproduksi lagi, sedangkan yang hidup 60%. Bahwa senantiasa untuk penanggulangan semua karyawan PTSI dengan menyajikan peta area kebakaran, rambu-rambu atau spanduk
dikesampingkan tentang merawat kebakaran pada seluruh karyawan, manajer, dan pimpinan. Sedangkan saksi Muhammad Effendi Nasution merangkan bahwa kejadian pada jam 11:13.30 siang yang dapat diinformasikan dari sisa video Sitorus adanya kebakaran, lalu yang memerintahkan untuk kerahkan alat-alat pemadam. Kemudian saya langsung telepon Wisno dan langsung diperintahkan Wisno untuk kerahkan semua alat serta ekskavator turun, alat mini stacker, pompa. Karena saya order yang masih di PTD adalah kebakaran yang bahwa penyebab kebakarannya ada yang membakar karena baru kali ini terjadi kebakaran. Kemudian pemadaman sampai jam 12 malam lalu diperintahkan Wisnu untuk mendinginkan yang ditembakkan pakai air ke dalam tanah. Bahwa benar peralatan terdakwa masih standby di situ sampai selesainya pemadaman. Adanya kanal atau embung, ada sekat bakar, bahwa Wisnu selalu memperingatkan mini striker untuk dijaga, dirawat dan jangan sampai rusak. Saat kejadian itu saya Wisnu diperintahkan oleh PTDSI untuk memesan 150 nasi bungkus untuk orang yang memadamkan api. Selanjutnya, penyebab kebakaran di Blok H19 sebelumnya adalah aktivitas masyarakat yang hilir mudik setiap hari, padahal tidak ada kebun masyarakat di sana. Dan saya tahu ada blok jembatan, lalu karyawan PTDSI memutuskan supaya akses masyarakat tidak bisa lalu lalang di kebun PTDSI. Upaya PTDSI tersebut dilakukan adalah sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kebakaran. Bahwa unsur kelalaian dalam perkara ini sulit dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk maupun keterangan ataupun perbuatan terdakwa. Hal dalam dapat kami uraikan sebagai berikut. Bahwa penilaian asas unsur yang kena kelalaiannya harus dibuktikan dengan telah terpenuhinya pengetahuan yang diwujudkan dengan kesadaran. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta, yaitu saksi Rio Sitorus, saksi Rudi Arianto, saksi alias saksi Hasan Zainal Arifin, saksi Zulkarnain, dan saksi Muhammad Effendi Nasution, terdakwa PTDSI yang diwakili oleh Darlis, dan saksi yaitu saksi Arifin dan saksi Bunyono yang menerangkan sebelum terjadinya kebakaran tanggal 26 Januari 2020 itu bertepatan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, PTDSI memerintahkan karyawan untuk memutuskan atau membongkar 11 jembatan yang terhubung dengan akses masyarakat yang lalu lalang ke kebun PTDSI. Yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi dan menghindari pula masyarakat yang sering membuang puntung rokok yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Erianto SHMH yang berpendapat bahwa pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah delik material yang harus dibuktikan dulu apakah benar dengan sengaja atau lalai mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara atau kerja baku kerusakan lingkungan hidup tersebut. Jika tidak dapat dibuktikan, maka pembuktian belum sempurna. Bahwa unsur-unsur kelalaian secara tegas tidak ada, sebab dalam hal ini siapa yang melakukan dan apa penyebabnya, sehingga dicari penyebab kebakaran itu dari mana dan harus dibuktikan. Oleh karena itu, jika korban yang diadili, maka itu adalah suatu ketidakadilan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Cipta Kerja pasal 82B yang mengubah redaksi dan materi pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga perbuatan yang semula sebagai perbuatan yang diancam dengan sanksi berupa pidana menjadi perbuatan yang hanya diberi sanksi administrasi. Menurut pasal 1 ayat 2 KUHP
bahwa jika sesudah perbuatan dilakukan dan ada perubahan dalam perundang-undangan yang dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Bahwa dilihat dari redaksi dan bunyi pasal 1 ayat 2 KUHP yang harus dipedomani berdasarkan ketentuan pasal 103 KUHP bahwa segala perundang-undangan di luar undang-undang ini yang memuat sanksi berupa pidana harus mempedomani ketentuan yang diatur dalam pasal 1 KUHP. Maka jika ada perbuatan undang-undang, jika ada perubahan undang-undang, maka diberlakukan yang menguntungkan bagi terdakwa. Prinsipnya untuk menyelamatkan warga negara. Lalu perbuatan itu ada yang dari subjek hukum dan ada yang tidak dari subjek hukum. Apabila terjadi oforma atau force majeure, tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya bahwa pidana ada pelaku dan ada korban. Apabila korban yang diadili, maka tidaklah berkeadilan, maka harus diketahui penyebab kebakaran tersebut. Bahwa fakta di persidangan, semua saksi-saksi fakta dari jaksa penuntut menerangkan di persidangan tidak ada kelalaian terdakwa yang mengakibatkan dilampauinya kerusakan lingkungan hidup. Bahkan terdakwa sangat cepat mengambil tindakan pemadam kebakaran dengan dilengkapi anggota damkar bersertifikasi, sarana prasarana yang lengkap untuk memadamkan kebakaran dalam perkara ini. Dengan demikian, unsur yang kena kelalaiannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Tentang unsur yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air laut, dan kriteria buku kerusakan lingkungan hidup. Bahwa dari fakta-fakta di persidangan, keterangan seluruh saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu saksi Rio Pretitor, saksi Rudi Arianto, saksi Alias, saksi Hasan Zainal Abidin, saksi Zulkarnain, saksi Muhammad Effendi Nasution, dan saksi Adecak, yaitu saksi Arifin dan saksi Kuyono, yang menerangkan akibat kebakaran itu tidak ada masyarakat sekitar yang kena penyakit, bahkan tanah bekas terbakar sudah ditumbuhi rumput. Bahwa jaksa penuntut menyebutkan dalam surat tuntutannya halaman 93 sampai dengan halaman 95 bahwa adanya analisa laboratorium kebakaran hutan dan lahan bagian perlindungan hutan Departemen Fakultas Hukum Hutan IPB dan data investigasi yang dilakukan oleh ahli Profesor Dr. Bambang Hero Saharjo. Kemudian surat keterangan ahli kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan dari kehutanan IPB oleh ahli Dr. Isbadul Wasis yang diperoleh dari laboratorium. Bahwa berdasarkan fakta persidangan melakukan tindakan perlindungan akibat kerusakan harus mempunyai legal standing. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan melakukan perhitungan akibat kerusakan harus mempunyai legal standing. Itu perlu sebagai dasar orang yang berwenang. Orang yang melakukan perbuatan tanpa berdasarkan hukum, maka orang yang melawan hukum itu dianggap sebagai dasar yang tidak ada serta tidak memiliki kekuatan hukum. Bahwa bukti hasil perhitungan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan peraturan menteri dan tidak ada penunjukan ahli dari eselon pusat dan daerah, segala sesuatu harus berdasarkan hukum dan berdasarkan undang-undang. Maka tidak sahnya apabila tidak mengikuti aturan sehingga disebut sebagai bukti yang tidak sah. Maka bukti hasil perhitungan lingkungan hidup yang tidak mengikuti aturan yang berlaku adalah tidak sah dan tidak dapat dijadikan alat bukti atau cacat administrasi. Bahwa oleh karenanya tidak ada satupun dapat membuktikan adanya akibat yang dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air laut, dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa kami penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak setuju atas keterangan ahli Profesor Dr. Insinyur Bambang Hero Saharjo dan Dr. Basuki Wasis
yang memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini bahwa menurut kami penasihat hukum terdakwa keterangan ahli tersebut hanya praduga pribadi ahli dan melihat fenomena yang ada di lapangan. Hal ini tidak didukung dengan fakta maupun saksi fakta yang diajukan dalam perkara ini. Majelis yang kami hormati, jaksa penuntut umum dan terdakwa yang diwakili oleh peserta persidangan yang kami muliakan, bahwa tibalah saatnya kami di penasihat hukum telah menyampaikan akhir dari pledoi ini bahwa kami sangatlah yakin berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan bahwa terdakwa PT DS yang diwakili oleh Darmi sama sekali tidak terbukti melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut dan kriteria baku perusahaan lingkungan hidup sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Harapan kami kepada majelis hakim yang mulia agar mempertimbangkan secara sesama apa yang telah kami uraikan, terutama dalam analisis kami dalam pembelaan ini. Suatu putusan pengadilan yang mencerminkan nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Oleh karenanya, surat tuntutan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada tanggal 30 April 2021 terhadap terdakwa PT Pusat Karya Indah yang diwakili oleh Darlis tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat 1 untuk pasal 116 ayat 1 huruf A untuk pasal 118 untuk pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan bahwa dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada majelis hakim yang mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenankanlah kepadanya berkenan perkara ini diputus dengan amal putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa PT Duta Swakarya Indah yang diwakili oleh Darlis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa PT Duta Swakarya Indah yang diwakili oleh Darlis dari dakwaan dan atau jaksa penuntut dalam perkara ini, merehabilitasi dan memulihkan nama baik PT terdakwa PT Duta Swakarya Indah yang diwakili oleh Darlis dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya membebankan biaya kepada negara. Demikianlah nota pembelaan atas nama terdakwa PT Duta Swakarya Indah yang diwakili oleh Darlis Yusri Sabri SH, Aksarone SH, Ahmad Bina SH ditandatangani. Nota pembelaan perkara pidana nomor 9 garis miring PN Siak untuk dan atas nama Wisnom bin Karyo Rejo, identitas tidak sekali bacakan secara keseluruhan, bahwa dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Yusri SHS MH, Aksarone SH MH dan Rahmat Yulia Sudatanto SH adalah apakah dan penasihat hukum yang memilih alamat kantor di Jalan Tuntutan Musa nomor 168 AGS Pekanbaru berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Januari 2021 yang telah didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Siak dengan pada tanggal 18 Januari 2021 di bawah register nomor 12 SK/K/2001 PN Siak. Bahwa pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama kami selaku penasihat hukum terdakwa Wisnom bin Karyo mengucapkan terima kasih kepada majelis yang mulia memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan nota pembelaan atas nama Wisnom bin Karyo Rejo. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum, uraian analisis unsurnya sama
Ya. Silakan. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan terdakwa Wisnu bin Karyrejo serta persidangan yang kami muliakan, bahwa tibalah saatnya kami di penasihat hukum terdakwa menyampaikan akhir dari pledoi ini, bahwa kami sangat yakin berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan bahwa terdakwa Wisnu bin Karyrejo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang memberikan perintah atau orang bertindak sebagai pimpinan kegiatan yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampaunya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat 1 Yunto pasal 119 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahwa oleh karenanya surat tuntutan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada tanggal 30 April 2021 yang menuntut pidana penjara terhadap terdakwa Wisnu bin Karyrejo selama 1 tahun dengan dikuranginya sepenuhnya selama masa tahanan dan ditambah dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dengan denda 1 miliar subsidi 3 bulan kurungan adalah tuntutan penghinaan tidak berdasarkan hukum sama sekali. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya. Bahwa harapan kami kepada majelis hakim yang mulia agar mempertimbangkan secara seksama apa yang telah kami uraikan, terutama dalam analisis kami dalam pembelaan ini. Suatu putusan pengadilan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran dan keadilan. Oleh karenanya, surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada tanggal 30 April 2001 terhadap terdakwa Wisnu bin Karyrejo dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa dengan segala kerendahan hati, rasa hormat kami kepada majelis yang mulia, dengan segala wibawa yang ada padanya berkenankan dalam menangani perkara ini, mohon putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Wisnu bin Karyrejo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa Wisnu bin Karyrejo dari dakwaan atau tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini. 3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik terdakwa Wisnu bin Karyrejo dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. 4. Membebankan biaya kepada negara. Demikianlah nota pembelaan atas nama Wisnu bin Karyrejo yang dibacakan pada hari ini, ditandatangani oleh Yusri Sabri, Aksar SH MH, Rahmat SH MH selaku penasihat hukumnya. Terima kasih. Baik, penuntut umum, kalau kita sudah mendengar pembelaan dari penasihat hukum para terdakwa, apakah terhadap pembelaan yang diajukan tersebut kalau penuntut umum mau menanggapi? Penuntut umum? Memang menawarkan secara tulis izin. Ya, secara tertulis. 17 ya? Hari Senin tanggal 17. Ya.